Lah, ketawa. Saya minta sama Mbak keterangannya. Bilang Mbak tadi kan, Ini kan kita bicara tentang kitab Allah kamu. tanpa Coba firman-Nya tunjukkan bisa kepada menciptakan. Saya tanya sama Mbak. Loh, di kitab kamu, saya tanya, ketika Tuhan menciptakan Hawa, ada nggak Saya nggak tertulis tanya kitab berfirmanlah saya. Tuhan? Saya tanya kitab Mbak. Loh, oh, teman-teman dengar ya. Tadi kita berdiskusi tentang konsep keselamatan. Saya sudah jawab, dalam Islam itu konsep keselamatan itu jelas dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran surah Begini, Mbak. Al-Baqarah ayat 25. Saya belum selesai. Dari tadi Anda kayaknya kayak terganggu kalau saya ngomong gitu loh. Giliran panjang kali lebar bicara, saya biarkan. Giliran saya berbicara, Anda terasa terganggu. Makanya bro, kan saya bilang gini, kalau awam mending nanya aja. Saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kamu ikut, kamu bilang Tuhan juga Ya. satu. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, siapakah Tuhan yang benar? Silakan kamu jawab, menurut kamu siapa? Ya Tuhan yang benar, ya Tuhan menciptakan langit dan bumi lah. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Allah. Allah. Kata kamu siapa Tuhan? Kataku. Hmm. Kataku. Ini bertanya tentang Iyalah. aku ya. Oke. Hei, kan kita sedang Yesus membuktikan Tuhan, kamu pengikut Bapa Yesus Tuhan, atau enggak? Roh Kudus Tuhan. Nah, Oke. Sudah. maka kamu dan Itu- Yesus beda itu kata agama. saya. Ya makanya kamu bukan nggak punya percaya agama. kepada Yesus. Bentar, sabar Kata ya. Yesus Tuhan yang benar siapa? Ulangi Bentar. lagi dek. Sabar. bahaya. Saya tanya sama Makanya saya kamu tanya itu sama nggak Mbak masuk ya. surga Yesus karena kamu nggak percaya Yesus. Bentar dulu, kok nggak bisa Kamu tanya sih? mengaku-ngaku pengikut Yesus dek. Sabar. Silakan. Udah mending nanya aja. Saya tanya, yang mana duluan, Allah atau Firman? Apa urusannya duluan Allah atau Firman? Enggak, saya Di dalam tanya, kaidah kekristenan atau yang duluan Yahudi, siapa? tentulah tidak ada yang dulu antara Firman dan Allah karena Firman bukan Allah, Allah bukan Firman. Kecuali kamu bilang mana yang lebih dulu, kata-kata kamu atau kamu? Allah, bentar dulu, bilang Mbak ini kan Allah bukan Firman, Firman bukan Allah, betul?
Oke, dari mana? Bentar, dari mana alam ciptakan alam semesta ini? Kalau tidak Dari mana firman-Nya. ya? Dari kehendak Dia lah, karena Dia mampu menciptakan Enggak. apapun. Bisakah kehendak Allah itu tanpa firman? Bisa lah. Dengan memangnya Tuhan kamu seandainya kalau tidak bersuara nggak bisa menciptakan. Gimana caranya? Iya, makanya berarti Tuhan kamu kalau Dia mau menciptakan harus bersuara gitu. Berarti Tuhanmu butuh suara. Berarti Tuhanmu nggak bisa cuman berfirman dalam hati. Tahu nggak? Di dalam kitab Anda Tuhan aja bisa berfirman dalam hati loh. Ah, ini nggak baca ayatnya nih. Oh, berarti loh. Kok bentar, pertama? Mbak. Ini kita lihat Mbak. Tuhan berfirman Berarti- dalam hati nih. Bentar. Mbak ini jangan lari lah. Saya bertanya sama Mbak tadi. Loh, Saya kok lari? Tadi kan Anda tanya, Anda menertawakan saya bertanya bahwa sama Tuhan Mbak. Anda, Tuhan yang Bentar, disembah oleh bentar. Bani Israel itu bisa Sabar menciptakan dulu, Pak. segala sesuatu tanpa mengeluarkan firman-Nya. Saya Saya tunjukin tanya sama bahwa Mbak Tuhan tadi. Bani Israel bahkan bisa berfirman dalam hati. Firman itu Sabar, tidak Mbak. mesti harus bersuara dan dikeluarkan, Dekku. Karena firman itu dari kata farman, dekret dan kehendak Tuhan. Saya tanya sekali lagi, kamu ngaku pengikut Yesus. Saya tanya Bentar, sekali saya lagi. belum habis Yesus ngomong. bilang Tuhan Saya satu. belum habis ngomong. Jangan ngegas lah. Sabar. Makanya Dekku, lebih baik Dekku jangan ngaku-ngaku depan saya. Mending gini aja, jujur aja. Saya belum dengar sepenuhnya dulu. ikut Yesus Belum saya ini, habis ngomong. gitu. Udah nanya aja, belajar aja sama saya udah. Enggak. Bentar. Bilang Mbak tadi Allah itu Apa? menciptakan, Allah itu kalau udah menciptakan tanpa firman bisa ya? Loh, di kitab kamu jangankan tanpa bersuara, Enggak, Tuhan bawa aja bisa kitab berfirman saya. dalam hati. Jangan bawa kitab saya. Itu Kita kan- ini sedang bentar. membahas Bentar. omongan Bentar. kamu. Kita Bentar. sedang membahas omongan Kita ini kamu, menjawab Dekku. tentang keimanan. Karena kamu Bentar Loh, dulu. hidup kita adalah keselamatan. Kok lari gitu sih? kok lari-lari Kok gitu temanya, sih? Det? Tema kita apa tadi? Tema kita apa tadi? Tema kita apa tadi, coba? Bilang Nah, kan. Tadi kamu Saya kan mengatakan menanya bahwa tentang keimanan, Yesus. Mbak. Mbak, Oh, kalau keimanan dulu. saya kita Sabar. bicara tentang Islam. iya, saya tanya sama Mbak. Mbak tanya sama saya sebagai Kristen. Saya bertanya sama Mbak sebagai agama Mbak. Jangan Mbak masuk ke agama saya lagi. Berarti Mbak ini Kristen. Loh, loh. Nah, Kalau begitu. saya membahas Kristen, Nggak, apakah sabar, saya harus sabar, jadi Kristen? sabar. Enggak, kalau saya membahas Sabar, Kristen, sabar. apakah saya harus Saya kan Kristen? tanya keimanan, Kenapa Mbak. saya ketika Saya kan tanya menanggapi keimanan, Mbak. pernyataan kamu bilang sabar, sabar? Kenapa dari tadi ketika kamu bertanya ke saya menanggapi kamu seolah terganggu dengan omongan Firman saya gitu loh? Allah mencipta- Kamu siap nggak Allah sih menciptakan mendengarkan kamu ucapan firman, saya, ya? Dek? Loh, di Berat. kitab kamu Tuhan kamu memang berfirman. Coba saya tanya sama Diam kamu. dulu. Tunjukkan kepada saya Saya tanya bahwa sama Tuhan Mbak. kamu sebentar. Tunjukkan kepada saya ketika Tuhan kamu menciptakan Hawa, berfirmanlah Tuhan dia menciptakan Hawa. Coba tunjukin ayatnya. Lah, ketawa. Saya minta sama Mbak keterangannya. Bilang Mbak tadi kan Ini kan kita bicara tentang kitab Allah kamu. tanpa Coba firman-Nya tunjukkan bisa kepada menciptakan. saya. Saya tanya sama Mbak. Loh, di kitab kamu saya tanya, ketika Tuhan menciptakan Hawa, ada nggak Saya tertulis tanya kitab berfirmanlah saya. Tuhan? Saya tanya kitab Mbak. Loh, oh, teman-teman dengar ya. Tadi kita berdiskusi tentang konsep keselamatan. Saya sudah jawab dalam Islam itu konsep keselamatan itu jelas dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran surah Begini, Mbak. Al-Baqarah ayat 25. Saya belum selesai. Dari tadi Anda kayaknya kayak terganggu kalau saya ngomong gitu loh. Giliran panjang kali lebar bicara, saya biarkan. Giliran saya berbicara, Anda terasa terganggu. Makanya bro, kan saya bilang gini, kalau awam mending nanya aja. Saya kasih waktu ngomong, Saya nanti saya izinkan ngomong jangan kok. dipotong. Nah, teman-teman perhatikan. Tema kita sudah kabur-kaburan dari tadi. Saya itu tanya, apakah ada keselamatan di dalam agama Kristen? Ada, kata dia. Mana itu dalilnya? Barang siapa yang percaya kepada Yesus maka dia akan selamat. Kan gitu. Kan gitu tertulisnya kan? Saya tanya sama Anda, saya sepakat. Saya sepakat siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Masalahnya adalah kalian percaya nggak kepada Yesus? Kita tadi sedang membuktikan bahwa si Mikil ini sama sekali nggak percaya kepada Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Yesus bilang Tuhan berapa? Satu. Dia bilang Tuhan satu, tapi doktrin agamanya Tritunggal. Bayangkan teman-teman. Kita tanya lagi, siapa Tuhan satu-satunya kata Yesus? Allah Bapa. Menurut dia, siapa Tuhan satu-satunya? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi percaya nggak dia sama ajaran Yesus?
Tidak, dia percaya sama ajaran bapak-bapak gereja. Makanya Michael itu tidak selamat. Makanya judul kita Putin tidak selamat. Itu judul kita hari ini. Itu judul kita. Nah, jangan lari dulu kemana-mana. Kalau sudah selesai, maaf Uni, saya kayaknya nggak mau membahas ini. Saya akui ya, saya nggak mau bahas ini. Saya mau bertanya saja. Saya tenang. Saya persilakan kamu bertanya 1000 pertanyaan gitu. Oke, bisa saya menjawab? Apa pertanyaan saya? Emang saya tanya? Saya justru nunggu Anda bertanya, Dek. Apa yang Saya bukan aneh lari-lari kalian? ya. Ketika saya bertanya, Saya bukan Anda nggak lari-lari jawab. ya. Ketika saya nggak nanya, Anda jawab. Ini maksudnya gimana? Bentar. Ketika saya tidak bertanya, Anda jawab. Kenapa bingung saudara saya saya. mau ngomong ini terus ngomong? Bisakah saya Loh, menjawab saya nggak pertanyaan merasa tadi? bertanya. Bertanya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan Kok saya apa? takut? Emang saya nanya? Lah, emang saya nanya? Ded, Uni nanya tadi, Ded. Enggak ada. Ya Makanya saya ampun. Michael fokus. Saya menjawab pertanyaan Fokus, tadi. Michael. Yang mana, Dek? Ya. Pertanyaannya yang Bukan mana? fokus. Mbak bilang tadi saya tidak percaya kepada Yesus karena Yesus bilang begini. Adek mau Allahnya jawab satu. pertanyaan Uni yang Kenapa mana? Uni saya bingung, Dek. percaya Adek mau jawab kepada pertanyaan yang mana, Al-Bapa? Dek? Diam dulu. Kok bisa Ya, Uni sih pengen kalian ini tahu. tidak bisa dengar? Diam dulu. Ya saya Dek, mau tolong, ngomong, Dek, diam dulu. dipandu, Dek. Saya Diam nggak dulu. tahu dia mau menjawab pertanyaan saya yang mana, Dek. Michael kan sekelas Unirival saja bingung dengan bahasa kamu. Sebentar, dengarkan saya dulu, Michael. Makanya saya bilang, Michael, saya minta fokus dengan lawan diskusi kamu gitu loh. Udah, makanya kamu di sini diberi kesempatan untuk bertanya. Bertanya kamu aja lah, mending nanya aja. Bertanya aja, mending kamu bertanya aja, Michael. Enggak, kalau dia mau menjawab boleh, tapi pastikan dulu Uni Enggak, tahu yang dia saya mau nggak menjawab mau- pertanyaan yang mana. Dengar dulu. Kalian ini kan Ya, silakan, langsung silakan. ngomong bilang saya tidak percaya kepada Yesus karena Yesus berkata Bapa itu satu dan saya mengimani Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saya mau jawab. Kenapa saya mau jawab itu? Ya karena saya mau menerangkan ayatnya. Jangan kalian Tunggu putus-putus sebentar. kata-kata saya. Saya nanya nggak tadi sama kamu apa definisi? Iya, saya Bapak menjelaskan Putera yang kayak mana sih? Kalian Kan ini gini, bisa Dek, dengar kan saya? kita diskusi. Diskusi ini kan kita menjawab apa yang ditanya. Saya kan bertanya sama kamu, mbaknya itu. kamu percaya nggak sama Yesus? Percaya nggak sama Yesus? Saya kan bilang percaya ya, saya bilang Oke, percaya ya. kata Yesus Tuhan Terus, itu Mbak, siapa? Diam dulu. Kayak mana sih saya mau ngomong? Yaudah, silakan jawab ya. Kata Yesus Tuhan siapa? Kata kamu Tuhan siapa? Biar kita tahu nih kamu ngikutin Yesus atau pengingkar Yesus. Kita ngomong pun kalian tidak mau anu. Ya. Kata Yesus ya. Kata Yesus ini. Ya. Kalau kalian membawa ke Yohanes 17 itu, di bawahnya ada ayat lagi, ya. Saya bukakan supaya kalian paham. Ya. Ini kan bisanya ngocos terus tidak buka ayat, ya. Yohanes 17 ayat 3, 4, dan 5. Saya baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Diam dulu ya. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat kelima, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Nah, kalian bertanya sama saya, mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena Yesus itu firman yang diutus ke dunia, ya, menjadi daging. Nah, mengapa saya percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kita buka lagi ayatnya. Matius, apa kata Matius di sini? Ya. Matius 2:28 ayat yang ke 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa kami percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu? Yesus mengatakannya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan Bapa gereja yang buat. Berarti Yesus Ya, mengajarkan bukan Bapa Tuhan gereja itu ada buat. 3. Jangan ada-adaan Iya, berarti aja. menurut kamu. Buka ayatnya di mana Iya, Bapa gereja iya, membuat oke. itu. Iya, oke. Saya tahu konsili Nikea dan konsili Efesus itu tentang perumusan doktrin Trinitas menjelang ke homoousios, dan juga jangan bahas itu, saya lebih paham itu. Saya tanya sama kamu, berarti Enggak, menurut kamu Yesus saya mengajarkan Tuhan bukan, itu 3? saya bukan tanya yang lain. Nggak usah Tanya bertanya ayat ini loh. yang Saya tanya sama kamu, berarti menurut kamu Yesus itu mengajarkan Tuhan itu ada 3? Bukan Yesus itu mengajarkan Tuhan ada 3. Mengenal pribadi Dek, Tuhan itu seperti Dek, kamu, apa? saya bingung Mengenal ya. pribadi Tuhan itu seperti apa? Saya tanya, menurut Yesus Tuhan ada berapa? 1. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Allah. Menurut kamu siapa satu-satunya Tuhan? Allah. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Oh, Yesus Tuhan, firman jadi manusia. Kamu percaya sama Yesus nggak? Kata Yesus berapa tadi Tuhan? Kata Yesus tadi Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan satu-satunya kata Yesus? Allah. Kata kamu Tuhan ada berapa? 1. Siapa satu-satunya Tuhan kata kamu tadi? Allah. Oleh berarti Yesus bukan Tuhan. Dengar ya. Dengar. Yesus itu Tuhan, firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Kata Yesus begitu? Ya. Nah, Kata Yesus, diam dia dulu, adalah diam firman yang dulu. menjadi daging. Bukan. Oke, diam dulu. Dengar dulu. Yohanes ya. Oke. Kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah kata Allah. siapa? Firman itu Kata adalah siapa Allah itu? yang saya bertanyakan sama Mbak tadi. Kata siapa Dengar dulu. itu? Yang saya bertanya sama Mbak tadi, yang mana Iya, saya duluan, tanya itu firman kata siapa? atau Allah? Allah atau firman? Kata Mbak tadi. Saya Nggak, tanya diam itu dulu. kata siapa? Diam dulu. Pada mulanya Diam dulu. firman itu kata siapa? Saya belum habis ngomong. Syarat masuk surga percaya kata Yohanes atau percaya kepada Yesus? Silakan ulangi lagi Susah diskusi juga kita ya. Kita ngomong pun debat. Coba ulangi lagi Kita ngomong perkataan pun kamu. debat. Masuk surga Ada itu harus waktu kita percaya kepada ngomong siapa? pasti debat. Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Kalian ini kata kan Yesus, kalau kita ngomong kalian tunggu. potong. Dek, gini dek. Hebat juga Kalau kalian. kamu betul-betul percaya jawabanmu itu benar, kamu nggak akan bergetar. Bukti Saya kalau nggak kamu bergetar. sedang ragu dengan Anda yang jawabanmu, bergetar. kamu bergetar. Kalau kamu itu benar, kamu nggak akan pernah Oh gitu sih. merasa terganggu dengan saya, dek. Nggak akan pernah terganggu kamu. Gini, syarat kita temanya itu Saya organ tidak menerangkan. selamat. Saya menerangkan ya, bukan mengganggu. Saya Dengar menerangkan. baik-baik. dengar. Dengarkan dulu, Michael. Tema kita tadi adalah Kalau tema mau ngomong kita- sendiri lah, kasih turun saya. Ngomong sendiri lah kalian. nggak Kalau apa-apa, silakan, nggak apa-apa, kita nggak paksa kok. Di sini nggak ada paksa dek, nggak dipaksa di sini untuk diskusi kok dek. Di sini kan iya, suka sama kalian ini suka kan, diskusi. kalian ini mau ngomong terus. Kalau saya ngomong, kalian foto-foto. Ini Rifa Kasih waktu. menjelaskan, memaparkan. Makanya kamu diam dulu. Kamu catat poin yang Unirifa sampaikan agar nyampai gitu loh. Pesan itu biar sampai. Apa sih? Apa yang kalian paparkan? Kalian itu membuat. Udah kamu di bawah aja, lu capek aku masih tahu kamu. Ya, jadi gini ya. Saya sepakat syarat masuk surga di agama Yahudi dan di agama Kristen itu salah satu syarat adalah percaya kepada Yesus. Kita sepakat itu. Saya sepakat, kalian sepakat. Masalahnya adalah kalian itu beneran nggak percaya kepada Yesus? Itu pertanyaannya. Makanya saya uji statement kalian yang ngeklaim kalian percaya sama Yesus. Kata Yesus Tuhan ada berapa? 1. Siapa satu-satunya? Allah Bapa. Kata kalian Tuhan berapa? 1. Siapa dek? Allah Bapa. Oh iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Oh Tuhan juga, Uni. Itu apa? Itu maksudnya gimana? Coba. Ya. Jadi
Kalau teman-teman semua mengatakan saya itu Islam, percaya, barang siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak ada satupun yang masuk surga. Percaya saya, karena saya juga begitu. Kalau saya tidak percaya kepada Nabi Isa bahwa dia adalah Rasul, tidak akan mencium bau surga saya, karena saya telah mengingkari rukun iman. Masalahnya adalah kami ini percaya kepada Nabi Isa seperti apa yang dia ucapkan. Kalian katanya percaya kepada Yesus, tapi malah percaya kepada Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Gitu. Artinya kalian sebenarnya adalah orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi pengingkar Yesus alias antikristus. Karena nabi-nabi palsu dan antikristus itu ciri-cirinya adalah ngaku-ngaku pengikut Yesus. Siapa salah satu tokohnya? Paulus. Kami nggak pernah ngaku-ngaku pengikut kami nggak pernah ngaku-ngaku saya loh pengikut Kristus, saya bawa-bawa nama Kristus, nggak pernah, Dek. Kami ini pengikut Nabi Muhammad, tapi ketika kami ngikutin Nabi Muhammad, otomatis kami sudah ikutin apa kata Yesus, Tuhan kalian. Kata Yesus, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sama, Kul huwallahu ahad. Jadi kami nggak perlu ngaku-ngaku, tapi kami dalam kesehariannya, dalam keyakinannya, dalam ibadahnya justru adalah pengikut Yesus, gitu. Nggak perlu kami tuh nggak perlu ngaku-ngaku gitu loh. Kalian sibuk pengakuan, klaim sana sini, giliran ditanya berapa Tuhan kata Yesus? 1. Siapa? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, tapi begini Uni, menurut Yohanes begini Uni, gitu. Silakan jadi ambil lagi. Oke, terima kasih Uni penjelasannya. Joko Sutrisno, selamat malam. Joko Sutrisno. Joko Sutrisno. Kita pindah ini dia. Lanjut Uni. Blockchain ini apa nih tadi? Blockchain apa ini? Blockchain ini. Lanjut aja dulu. Uni Rifa tahu sama blockchain. Kalau blockchain Uni kalau blockchain ini dia mau jungkir balik mau apa, Uni udah nggak masalah gitu loh ya. Blockchain ini mau dijungkir balik, mau dia jadi bahkan dia ngaku Tuhan pun bagi Uni nggak masalah gitu loh. Uni udah berdamai dengan orang kayak blockchain gitu. Jadi Kristen aja lah blockchain, nggak usah lah, udahlah tetap aja jadi Kristen aja nggak apa-apa gitu loh ya, gitu. Gitu aja. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, sebenarnya tuh yang bermasalah itu bukan ajaran Yesus. Sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini itu adalah klaim sepihak saudara-saudara kita Kristen. Contoh, klaim mereka anak Tuhan, padahal di dalam kitab mereka yang boleh disebut anak Tuhan itu adalah orang yang membawa damai. Mereka mengklaim diri gitu loh. Sama, mereka mengaku-ngaku bahwa saya pengikut Yesus. Ketika ditanya baik-baik, apa yang kau ikuti dari Yesus, tidak bisa menjawab. Jadi makanya saya bilang Oten tidak selamat, tapi ngaku-ngaku selamat iya, sok-sok selamat gitu. Nah itu buktinya ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman Kristen di bawah yang mau naik, silakan multi, syaratnya open cam ya, seperti itu. Silakan teman-teman Kristen yang di bawah mungkin yang masih menyimak atau masih mendengar, silakan kirim permintaan atau multi, nanti saya atau moderator yang akan mengirim Anda untuk naik ke atas. Terima kasih. Nah, jadi aku mau nambahkan sedikit ya tentang konsep keselamatan dalam Islam itu. Tadi udah benar yang dikatakan Uni Rifa. Itu berkaitan dengan bagaimana manusia itu memperoleh rahmat Allah. Jadi selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya keselamatan dalam Islam itu nggak hanya bergantung kepada satu hal, tetapi mencakup iman, amal, rahmat Allah dan perbuatan, pertobatan dan segala macam. Makanya dengan landasan kami itu apa dalam Islam bertauhid itu yang utama. Makanya dalam Islam itu keselamatan itu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dalilnya di mana? Di Quran surah An-Nisa ayat 48. Karena tauhid itu menjadi inti dari ajaran Islam. Nah, begitu. Terkait iman dan amal soleh juga itu
dalam Islam juga mengajarkan bahwa keselamatan itu berkaitan dengan iman dan amal soleh. Kalau nggak salah Uni tadi membawakan Quran surah Al-Baqarah ayat 25 Uni Rifa ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Jadi kita Betul. tema kita kan tentang keselamatan. Kalau umat Islam, kalau keselamatan dalam umat Islam, yang menjamin selamat siapa? Allah. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Dan siapa yang akan selamat? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Walaupun mereka Yahudi, walaupun mereka Nasrani. Mana dalilnya itu? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Jelas kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira sesungguhnya bagi mereka yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka kata Allah apa? Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tidak bersedih hati dan tidak perlu ada khawatir, karena mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan dari Tuhan mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya siapa yang mendapatkan keselamatan dalam Islam? Bukan hanya satu suku saja, Bani Israel aja, Bani Ismail aja, tidak. Bukan satu keluarga aja, bukan mentang-mentang aku anak Tuhan, tidak. Siapa? Mereka yang beriman kepada Allah dan kemudian mereka tunjukkan keimanannya dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan soleh, maka mereka lah yang yang Allah janjikan masuk surga. Nah, makanya saya kalau ditanya Uni masuk surga, insya Allah. Kenapa? Saya seizin Allah masuk surga. Ya, kenapa? Kalau Allah tidak izin saya masuk surga, saya tidak bisa masuk surga. Lah, bagaimana supaya Allah izin? Syaratnya dua, beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Nah, inilah esensi keselamatan dalam Islam. Nah, kita lanjut. Tiba-tiba Oten bilang, apa kata Oten? Keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Oh ya? Bagaimana caranya? Barang siapa yang percaya kepadaku pasti selamat. Oke, siap. Pertanyaannya, kau percaya sama Yesus? Percaya. Berapa Tuhan kata Yesus? 1. Berapa Tuhan menurut kau? 1. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah Bapa. Siapa Tuhan menurut kau? Yesus. Gila kau. Kan ngaco. Kau sama Yesus saja udah beda agama, dekku. Anda dengan Yesus beda agama. Yesus Tuhannya 1, Anda Tuhannya 3. 3 dalam 1. Kamu dan Tuhanmu saja beda agama. Itu pula kau bilang kau pengikut Yesus. Itu dusta. Dusta yang terdengar indah di kuping kita gitu loh. Saya pengikut Yesus. Aku juga bisa ngaku-ngaku saya istrinya Yesus. Bisa loh. Klaim itu harus dibuktikan gitu ya. Nggak usah ngeklaim-klaim lah. Silakan. Oke, terima kasih Uni Rifa. Dulu Bang Hasanuddin, selamat malam Muslim Bang. Dari mana Muslim? Bang Hasanuddin. Lagi nge-DJ di dapur kayaknya. Bang Hasanuddin. Oke, saya izin turunkan ya. Maaf Bang Hasanuddin. Tadi multi. Silakan mungkin dari siapa mau nambahkan, Bang Ricardo, Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, how are you tonight? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ini aku mau menambah apa Uni? Ini kita bukan untuk membuat kepastian ya. Di dalam Matius 25 kan saat saya menganalisa pasal tersebut, di situ mereka menyebut Yesus Tuhan. Tetapi dari kalimat pertama Yesus ini mengutuk. Ini gimana kira-kira ini? Menurut analisa aku mau bertanya ini. Kenapa? Matius 25 41 44. Yesus berkata di situ. Gini. Saya ini kan kajiannya secara mendalam itu mempelajari Islam untuk menjawab pertanyaan non Muslim, dan saya itu tidak apa ya, bukan menjadi kapasitas saya pun menafsirkan kitabnya Kristen. Jadi bukan saya yang berhak untuk menafsirkan kitabnya Kristen, dan itu juga tidak diizinkan dalam undang-undang penistaan agama gitu. Tapi saya menyerahkan penjelasannya kepada mereka dengan mengajukan pertanyaan gitu. Jadi bukan saya yang boleh menafsirkan Bible.
Kalau Ya, Al-Quran makanya tadi saya berkata di awal itu di sini tadi kita di sini bukan membuat pernyataan atau menafsirkan dari analisa saya, ya kan? Menurut bukan gimana ya? Tapi oke lah, nggak usah sudah. Kita cari. ya, karena gini bro, apapun penjelasan kita tentang kitabnya orang Kristen, tetap mereka akan mengatakan itu salah. Dan kita juga tidak ada, saya sendiri tidak ada kepentingan untuk memahami kitabnya orang Kristen. Saya mengingat bagaimana Umar ibnu Khattab datang kepada Rasulullah membawa gulungan kitab, lalu berkata, Rasulullah bilang bahwa untuk apa itu? Seandainya Musa hadir pada zamanku, dia tetap akan menjadi Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Artinya begini. Artinya sebenarnya apologetika ini atau pendalaman kristologi ini bukan untuk memahami Bible, karena kitabnya orang Kristen ini kitab yang nggak jelas epistemologinya gitu loh. Asal usulnya nggak jelas, sumber ini nggak tahu dari mana. Jadi buat apa saya mengkaji tafsiran-tafsiran di dalamnya sementara kitabnya nggak jelas. Nah, tapi kenapa saya terkadang harus mengutip ayat itu? Untuk saya ajukan kepada orang Kristen sendiri gitu. Ini ayat ini ada di kitab Anda loh gitu. Kalau bagi saya Bible itu itu nggak layak dikatakan literatur gitu. Tidak layak dikatakan sebagai informasi. Kalau dalam ranah para ulama kita tuh sumber Israiliyat aja tuh cuma dipertimbangkan, bukan dijadikan dasar gitu. Makanya saya nggak ada kapasitas untuk menjelaskan itu tadi, untuk menjelaskan tentang Matius tadi. Begitu bro. Makanya saya tadi meminta pernyataan atau apa Uni. Di sini aku mau bertanya, apa aja mau membacakan di situ ada kalimat kambing. Kambing ini merujuk hewan atau manusia, itu aja tadi sebenarnya. Lanjut. Kalau kita misalkannya mau ingin tahu pandangan Kristen, kita harus ikut teologi mereka gitu loh. Kita harus ikut, dan itu pun beda-beda. Mereka kan beda-beda kan. Setiap mereka tuh kan beda-beda. Ada denom ini, ada setiap orang tuh bisa memaknai kitabnya masing-masing. Jadi kita serahkan ke Kristennya aja. Mending kita tanya ke Kristennya. Saya lebih senang Kristen yang menjelaskan agama mereka, dan saya lebih senang menjelaskan Islam kepada mereka gitu. Jadi kalau ada otennya nanti tanya ke mereka gitu. Gimana mereka pandangannya gitu. Oh, terkait tentang kambing ya. Di kitab mereka. Biar mereka yang menjelaskan gitu. Silakan ya teman-teman Kristen, ketik dulu 3 ya, 3 atau apalah di situ supaya ketahuan. Langsung kita jamak kalau ada yang ingin bertanya atau mencurahkan isi hatinya atau ingin adu congor dengan Ricardo. Teman-teman Kristen, ayo silakan digunakan multinya, kirim permintaan, nanti saya atau moderator yang akan memberi naik. Silakan teman-teman Kristen. Kebetulan ada Uniriva, silakan kalian bertanya apa saja kepada Uniriva. Soalnya aku agak habis-habis masih Uniriva. Silakan Uni. Kembalikan Ya, Uni. jadi kalau kita bicara tentang keselamatan di Islam itu, pertama dalilnya ada. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan secara rasional bahwa kita itu selamat? Jadi gini, di dalam dunia saja kita tidak perlu jauh-jauh ya, kita bicara dunia saja. Setiap orang yang mengikuti aturan itu pasti setidaknya jauh dari masalah. Kita punya aturan aja dalam hidup keseharian kita, itu menjauhkan diri kita dari masalah. Sama ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu yang menjadi asbab kita bisa selamat. Rasionalnya adalah bahwa kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu harus ada sifat adilnya. Dan adil dalam Islam itu sejalan dengan adil secara universal, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau dalam perspektif agama samawi, Tuhan menciptakan surga dan neraka. Maka surga dan neraka adalah tempat
yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, apakah mereka itu adalah orang yang baik atau tidak, menurut Tuhan, bukan menurut mereka. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tentu Tuhan yang lebih tahu apakah orang ini layak dikatakan baik atau tidak. Beda di Kristen. Kalau di Kristen, Tuhan memilih memang, tapi Tuhan memilih bukan karena orang itu baik, tapi Tuhan memilih karena emang Tuhannya pengen milih gitu. Ini dalam soteriologi Calvinis, ya. Kalau hal seperti ini saya bisa jelaskan karena saya mempelajari. Nah, kalau dalam soteriologi Calvinis, keselamatan itu murni Tuhan yang kasih. Syaratnya apa? Terkadang nggak ada syarat. Suka-suka Tuhannya. Karena kan ada lagunya itu, suka-suka Tuhan aja. Makanya banyak orang-orang Kristen percaya bahwa mereka itu selamat walaupun mereka itu sendiri kelakuannya kayak biawak. Mereka bersundal, menipu, berbohong, berdusta, tetap percaya bahwa mereka selamat masuk surga, sementara mereka kelakuannya kayak biawak. Mereka nggak peduli, mereka nggak, itu Calvinis. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, memang saudara kita OT ini memang agak lain ya. Bagi mereka itu keselamatan itu adalah Tuhan yang kasih, begitu aja. Syaratnya apa? Suka-suka Tuhan lah. Kalau Tuhan pengen ngasih kau, ya kau dapat. Kalau enggak, kau nggak dipilih gitu loh. Mana dalilnya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kayak, dan Yesus mengatakan, aku datang untuk para pendosa. Artinya kalau ingin masuk surga, Kristen gimana? Berbuat dosa lah kau dulu, nanti kau dijamah Roh Kudus kan gitu. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Kenapa Dedi Wijaya tidak dijamah Yesus? Karena dia bukan orang berdosa, kata Yesus. Kalau dia berdosa sudah dijamah sama Yesus gitu. Kenapa saya belum dijamah-jamah Yesus? Ya karena kata Yesus, saya bukan pesundal, saya bukan orang berdosa. Yesus berkata, aku datang untuk orang yang berdosa, kayak gitu. Jadi gimana dong kalau pengen dijamah sama Yesus? Ya berbuatlah dosa dulu sebanyak-banyaknya gitu. Karena memang itulah ketentuan Yesus, aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Jadi selagi kalian masih hidup benar, kalian tidak akan didatangin Yesus, karena Yesus datang itu untuk para pendosa. Ya kalau pengen dijamah Yesus, ya masuk surga Kristen, ya berbuat dosa lah dulu ya. Kalau belum bersundal, cepatlah bersundal. Kalau belum korupsi, korupsi dulu. Karena kalau Yesus mati menebus dosa, dosa harus ada. Apa yang mau ditebus kalau dosa nggak ada? Supaya kalian sempurna ditebus Yesus, buatlah dosa banyak-banyak. Karena memang begitu kaidahnya ya. Kalau ingin kalian masuk surganya umat Kristen, tanya Bu Karyana, banyaklah berbuat dosa. Harus. Kalau nggak berbuat dosa, apa yang mau ditebus ya? Saran saya nih buat umat Islam yang pengen masuk surganya orang Kristen, berbuatlah dosa banyak-banyak. Karena kata Yesus, aku datang untuk para pendosa. Makanya saya katakan, Kristen agama para pendosa, Islam agama orang-orang benar. Gitu. Islam itu agama orang-orang benar. Nah, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang ada di Uniriva 21 ya. Akun saya banyak shadow ban ya. Jadi saya coba tes satu-satu akunnya. Kalau akun ini jalan, nanti kita pindah. Kalau Dedi nggak ada dombanya, saya tinggalkan Dedi ya. Penginjilan gratis tanpa persepuluhan by Bunda Gembala Uniriva ya. Tepuk tangan Bu. Gitu, saudaraku Kristen, biar kalian itu tidak merasa tersakiti dengan pertanyaan Uni, mending nanya aja lah. Dek, suruh kawan-kawanmu nanya aja. Kalau si Bob Chen ini, kau Bob Chen oh Bob Chen ke orang ya Tanya GPT. Oh, ya udahlah. Kalau si Bob Chen ini biarlah jadi Kristen. Kenapa? Ya kalau nggak ada orang Kristen kayak Bob Chen, kita nggak percaya Kristen itu agama yang nggak benar gitu loh. Harus ada orang kayak Bob Chen ya Bob Chen ya gitu. Jadi Islam nggak perlu Yesus dong Uni. Islam tidak membutuhkan Yesus untuk selamat. Islam itu membutuhkan Allah. Kita itu butuh Allah. Kalau tanpa kehendak Allah, Allah tidak akan mengutus nabi-nabinya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan kita. Karena kita bergantungnya kepada Allah. Kalau kita umat Islam bergantung kepada Tuhan, kalau Tuhannya oten, digantung sama makhluk. Tuhan kita tempat bergantung seluruh makhluk, Tuhan oten, Tuhan digantung makhluk. Memang beda kita ya. Kita umat Islam itu harus beriman dan beramal soleh supaya bisa masuk surga. Oten, asal kalian percaya kepada Yesus sebagai juru selamat,
masuk surga. Tapi jadilah pesundal dulu, jadilah orang jahat dulu. Kenapa? Kalau nggak didatangin Yesus. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Begitu, paham ya anak bunda ya? Akun bunda tolong diposting-posting ulang ya. Karena akun bunda ini shadow ban, namanya juga Bunda Gembala ya. Pasti banyak ingin menghancurkan argumen bunda gitu. Jadi Oten tidak selamat, sama sekali tidak ada keselamatan di Kristen untuk orang Kristen. Saya katakan ya, tidak ada keselamatan di dalam Kristen untuk Oten, tuh nggak ada. Karena Oten itu semua masuk neraka menurut Yesus. Dari mana Unrifa tahu? Yang menjadi asbab orang bisa masuk surga yang dijanjikan oleh Yesus kalau mereka mengikuti perintah Bapa di surga. Mengikuti perintah Bapa di surga menjadi asbab Oten masuk surga. Lah, Oten, nenek moyang Oten, tetangganya Oten, ayamnya Oten, biawak yang dipelihara Oten, semua malah membatalkan hukum Torah. Oh kan Advent masuk surga Uni. Iya, masalahnya Advent memang tidak membatalkan hukum Torah, tapi Advent menuhankan Yesus yang tidak pernah diperintahkan oleh Bapa. Begitu. Itu kenapa mereka semua masuk neraka jahanam. Itu yang menjadi asbab mereka masuk neraka jahanam, karena mereka mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal mereka pengingkar Yesus. Yesus sudah katakan itu akan muncul nanti nabi palsu dan juga Mesias palsu yang datang kepadamu menyamar sebagai domba padahal serigala gitu ya. Kalau kami umat Islam itu pasti selamat kata Allah, tapi kata Allah kami dipastikan selamat asal kami beriman dan beramal soleh. Begitu saudaraku ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Oten, apakah ada Oten mengikuti perintah Allah Bapa? Sunat aja mereka batalkan. Kan begitu. Silakan. Ada Oten yang mau bertanya? Ada sih tapping di bawah aja tuh si siapa nih tadi tuh? Privat. Naik aja privat itu. Gitu ya. Privat. Kalau tempat saya kalah kok. Apa Bob Chen? Aku kalau sama kau kalah aja Bob Chen. Oke, kita bahas, kita kajian ya. Nggak diperhitungkan lagi. Nah, kita kajian aja Bocen, udah diam Bocen. Udah diam Bocen. Kita bicara tentang keselamatan. Kalau kita lihat dengan jelas ya, Yesus itu tupoksinya itu sudah dia sebutkan. Yesus menjelaskan bahwa dia datang itu menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Itu dulu poinnya. Artinya Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu datang bukan untuk seluruh alam tapi untuk beberapa orang saja, yaitu dari kalangan Bani Israel. Makanya kalau kita lihat dalam Quran itu dia menyeru itu dengan diksi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, bukannya ayuhan nas. Nah, karena dia menyelamatkan Bani Israel, sebenarnya kenapa kalau kita lihat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu dihadirkan oleh Allah ke alam semesta ini untuk menunjukkan bahwa kalau Yahudi rata-rata itu merendahkan para nabi-nabi karena mereka berharap nabi itu sama keturunannya dengan mereka, karena mereka terbiasa rasis, karena mereka menganggap Tuhan itu hanya menyayangi kaum Bani Israel, maka kemudian Allah patahkan tuduhan mereka, prasangka buruk mereka kepada Allah dengan menghadirkan Nabi Isa yang tidak bernasab sampai kepada Nabi Ibrahim melalui jalur bapa. Maka Nabi Isa Al-Masih putra Maryam lahir dari seorang perawan suci. Artinya tanpa seorang nenek moyang pun, kalau Allah menghendaki seseorang itu selamat dan juga menjadi mulia, mudah saja bagi Allah memuliakan seseorang yang bahkan nenek moyangnya bukan orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu berkali-kali diutus kepada mereka nabi-nabi, tapi mereka habisi nyawa mereka karena mereka mencurigai nabi-nabi tersebut hanya karena bukan dari keturunan nenek moyang mereka.
Jadi rasis mereka itu yang dibantah salah satunya oleh Allah dengan menghadirkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam yang tidak berbapak. Bukti kalau Allah menghendaki seseorang mulia bukan karena nenek moyangmu siapa, tapi karena ketakwaanmu. Nah, jadi justru Kristen malah percaya kepada Farisi munafik. Ya, Kristen malah percaya kepada tuduhan-tuduhan Yahudi yang rasis. Kalau Yahudi rasis masih kita oke lah, masih kita maklum gitu. Kenapa kita maklum kalau Yahudi rasis? Karena memang ada tertulis di kitabnya. Yang kita bingung nih, Oten, kau bukan keturunan Yahudi, kau bukan orang pilihan Tuhan, kok kau bisa-bisanya rasis gitu loh. Ngaku-ngaku pengikut Yesus pula, padahal kau pengingkar Yesus. Itu yang saya bingung dari teman-teman kita Oten ini gitu loh. Ya, seperti itu. Silakan Dedi. Lanjut tuh nih. Aduh, bantu aku nih. Ya seperti itulah. Jadi buat teman-teman semua, saya berharap kalian itu bertanya saja kalau ada saya, karena seperti tadi ketika saya bertanya, pertanyaan saya itu tidak akan menyenangkan bagi kalian. Kalian merasa terganggu dengan pertanyaan itu karena saya tahu apapun jawaban kalian, kalian sadar bahwa itu hanya akan membuat kalian blunder gitu loh. Maju kena, mundur kena, lari ke samping masuk parit, lari ke kanan masuk kolam, naik ke atas kena ketok, masuk ke dalam kena kubur gitu. Jadi kemanapun kabur nggak bisa gitu. Kalau saya bertanya, ya ya naik aja Kristen sejati, naik aja, kamu nanya aja, naik aja ke atas. Jati. Saya lebih senang kalian bertanya serius, naik aja, mending naik aja. Masa kalah pun nggak berani naik dia. Kabur. Udah menghilang dari lain. Ya, begitu. Jadi, kenapa saya katakan bahwa kamu belum level uni paling framing? Gini loh, Dek. Sebenarnya, Dek, kalau kau bisa mengalahkan aku dalam diskusi, kau udah dianggap dewa sama kawan-kawan kau, serius. Pasti kau dianggap dewa. Dek, Uni ada Bukaryana di samping nih. Uni jamu Bukaryana dulu ya, Dek ya. Oke. Di samping mana? Karyana ya. Di Uniriva 21 nih. Bunda Karyana, apa kabar? Live. Coba buka kameranya Bunda saya yang cantik biar kita ngobrol. Ada Silakan pendeta dibuka Jentris. kameranya. Like pendeta Jentris, ada pendeta Jentris tuh. Semoga beliau mau naik. Wah, Bukaryana itu nggak penting Uniriva. Mana pendeta Jentris, mana naik pendeta? Bang pendeta. Naik Bang pendeta. Dad, Uni ngobrol sama Bukaryana dulu ya, Dad ya. Oke, silakan Uni. Oke. Gini Bukaryana, saya tuh pengen kita tuh rame-rame bikin sebuah komunitas ya sama Bang Loding, Papi Gembala. Tapi kita menahan diri untuk tidak berantem gitu loh. Maksudnya jangan jadikan grup, kita bikin grup WhatsApp. Oke. Di dalamnya kita nanti beragam tuh. Semua masuk di situ, mau dia wanes, tapi kita nggak boleh berantem, menahan diri kita. Nanti kita kalau mau atur jadwal diskusi kita bikin di grup gitu, di room. Apakah kami ke room Bukaryana atau Ibu Karyana ke room kami atau gimana gitu. Gitu Bukaryana, biar kita lebih biar kita lebih diskusi kita tuh biar lebih berwarna gitu loh. Nah, Ya, boleh-boleh aja, Bun. iya. Jadi teman-teman, Bukaryana ini masuk dalam kriteria karakter masuk ke dalam klasifikasi sahabat diskusi, bukan lagi lawan debat ya. Karena saya menilai Bukaryana ini bukan orang yang orientasi obrolannya itu menyerang, bukan mempertanyakan keislaman tapi menjelaskan agamanya sendiri gitu. Makanya saya meletakkan Bukaryana sebagai
apa namanya, sahabat diskusi gitu. Nah nanti kita akan coba untuk bikin satu grup WhatsApp lah. Nanti Bu Karyana bisa jadi admin ya. Nanti kita masukin Bu Darni, kita masukin nanti siapa lagi tuh, si Elhura. Tapi kita nggak boleh berantem di grup itu. Gimana Bu Karyana? Iya, kami udah lama Kang. Aku, adikku, cuma 2 kami Kristen. Nggak ada yang berani. Di rumah mana? Aku grup apa ya namanya? Kian Santang. Bukan. Kang Dito, Kang Chan, terus Rosifa. Ada. Grup, bikin grup atau live streaming? Grup WhatsApp, grup WhatsApp. Apa ya namanya, ntar saya lihat dulu ya. Ya nanti kita ajak masak juga. Jadi room seperti itu penting ya, bagus ya. Karena kalau niat kita itu memang untuk edukasi, niat kita memang untuk menjalin silaturahim, diskusi-diskusi yang bermartabat, ya kita harus punya kontak orang-orang ini. Nanti kita ajak Luga Tambunan, Gumasa kalau masih menghujat agama Islam nggak usah. Kita nggak bisa terima orang yang gampang sekali menghujat. Teman-teman diposting ulang ya, akun ini belum ya, gitu. Nah, saya sudah bilang sama Bang Loding itu buka apa namanya, buka bikin grup WhatsApp. Nanti masukkan teman-teman Kristen yang sudah terbiasa naik di roomnya Bang Loding. Saya sudah bilang sama Bang Loding begitu, dan insya Allah Bang Loding akan bikin supaya nanti kalau kita mau diskusi, jadwal diskusinya jelas. Nanti saya bisa koordinasi siapa yang mau diskusi hari ini dengan saya gitu, apa temanya gitu. Atau mau tanya saja silakan masuk di room saya, atau silakan masuk di roomnya Bang Loding, Papi Gembala begitu. Jadi kita bisa apa namanya, yang baik-baik ini kita temanin teman-teman. Ada Bu Karyana, ada Pak Kiko, ada Pak Ade, Adeston. Mereka itu orang-orang baik, mereka itu orang-orang yang harus kita hormati, saling menghargai dalam ranah moderasi beragama atau dialog. Saya pakai akun ini aja lah ya, gitu. Kita nanti ajak Pak Robin ya, bisa. Nanti kita Karyana, Pak Robin, kalau perlu si Darmi pun kita masukkan. Saya senang dengan karakternya Bu Karyana. Bu Karyana ini karakternya tuh bagus ya. Mungkin karena dia nggak makan berdua. Komunitas dialog. Nah, nanti kita bikin itu Bu Karyana, tapi kita bikin, saya minta tolong sama Bang Loding ya. Bang Loding bikinkan grup, nanti Bu Karyana jadi adminnya. Jadi kita di situ bisa koordinasi. Kita mau debat offline, apakah debat gimana? Kalau ada yang pendeta, silahkan kita ajukan. Nah, kan gitu enak kita. Jadi kita saling walaupun kita beda keyakinan, yang nanti kita ajak Pak Dehe seperti itu. Supaya apa? Ya kita sahabat diskusi, bukan lawan debat lagi gitu loh. Ajak Putri, ajak Krisli, ajak Nathan. Halo Angel. Angel diajak nggak? Ini ponakan. Oh, ini ponakannya Bu Karyana. Aku nggak pintar, Ponakan ketemu gede. Oh, masih anak sama. kecil aku. Iya, masih belum Buka tahu kamera tentang lah, ayat. Angel. Hah? Buka kamera lah. Gak usah lah, jelek abaku wajahku. Bukan jelek cantiknya. Di sini kita saling terbuka bahwa ketika kita yakin agama kita benar, kita berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Saya salut dengan Bu Karyana, bro. Bagi saya Bu Karyana ini adalah salah satu apologet wanita yang elegan, ya.
Saya jarang mendengarkan caci-cacian, makian-makian dari Bu Karyana. Kalau emosi pernah, saya sama Bu Karyana tuh pernah. Bu Karyana pernah emosi sama saya, itu biasa. Yang namanya manusia itu kan ada kelemahannya, akan ada ketrigger gitu. Kita ini kan manusia dosa ya Bun. Iya. Nggak lepas dari kesalahan. Karena spontanitas terpancing nggak ada niat, tapi kadang kita terpancing, bener. Itu kemanusiaan, tapi bukan berarti kita membenarkan Jadi- ucapan-ucapan kasar gitu. Nah, Kalau salah kami satu- Bun, Mm. jangan sampai katanya jangan sampai terbenam matahari, kamu sudah harus memaafkan. Nah, kan bagus itu. Makanya ukurannya di azan itu, azan jangan sampai azan. Kita sudah harus memaafkan sesama. Dan terang mataharinya terbenam terus, nggak ada muncul-muncul. Di mana Siapa? Bang Enjen? Di mana sekarang? Ini lain sendiri di Kalimantan ini orang Kalimantan. Kalimantan. Ya, jadi kalau kita Iya. lihat sekarang ini, debat-debat sekarang ini Bu Karyana, dulu orientasinya beda. Dulu berdebat itu memang betul-betul full counter ya. Kalau sekarang ini saya lihat, saya lebih senang mendengarkan teman-teman itu saling berargumen gitu. Kayak Bu Karyana ini kan memang beda ya. Memang beda kan, dari yang lain agak berbeda, walaupun yang lain juga ada perbedaan, tapi minimal kami mengerti dan memahami gitu loh, bahwa itu adalah ranah keyakinannya Bu Karyana. Nah, contoh kayak Bu Darni, saya kurang sepakat dengan Bu Darni kata-katanya, gampang kepancing, gampang ke trigger. Saya dulu juga gampang kepancing, tapi buat pertanyaannya adalah, kita kan diskusi ya, buat apa saya terpancing dengan omongan-omongan begitu? Karena itu justru menunjukkan ketidaksiapan kita berbeda. Kalau Bu Karyana sejauh ini masih inilah. Jadi saya akan daulat teman-teman seperti Bu Karyana, Pak Robin, bagi Pak Dehe, itu untuk jadi narasumber, bukan debat dengan saya ya, tapi jadi sahabat saya. Jadi kalau Islam mau tanya ke Bu Karyana, boleh naik ke atas gitu. Kalau Bu Karyana mau menjawab, ya saya izinkan. Kalau Bu Karyana bilang saya tidak mau nih, saya turunkan. Ya, saya prioritaskan Bu Karyana menjadi narasumber di room saya. Jadi buat teman-teman Muslim yang di bawah mau tanya-tanya agama ke Bu Karyana boleh, karena status Bu Karyana di room saya itu narasumber, bukan lawan debat saya gitu. Karyana lebih pintar, tahu semua. Ya. Eh, Yang mau tanya ke Kristenan sama Bu Karyana. Bu Karyana di sini memang tidak mewakili seluruh Kristen, tapi dia jadi narasumber saya. Saya kasih dia kesempatan menjelaskan agamanya kepada kalian, baik kalian Islam maupun Kristen. Oke, Pak Wong Deso mau bertanya kepada siapa, Pak? Silakan buka kamera kalau perlu. Saya bertanya kepada Bu Karyana. Bisa buka kamera nggak, Pak? Kita harus buka kamera, Pak, karena Bu Karyana sendiri berani buka kamera. Harus. Dia harus berani. Kamera. Aku nggak pakai baju, nggak enak ini. Aduh. Wah, ya. Nggak ada. Ini Saya jawab, aku saya nih. jawab, saya jawab Ini ya. pakai tas kutang Nanti ini, Pak. dibantu, Ayo, ya, maju, juga Pak. boleh. Nggak. Aduh, nggak usah buka ya. Ya buka Wah, lah. nggak bisa, Pak. Saya menghargai tamu saya. Turunkan. Saya aja mewajibkan. Baik, Turunkan terima kasih. dulu. Saya gini ya. Saya saja ketika saya ditanya atau diskusi dengan saudara non Muslim, saya suruh mereka buka kamera. Nah, saya harus menghargai Bu Karyana di sini, biar beliau tahu niat teman-teman Muslim itu tulus bertanya ke beliau ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.